Halo guys, balik lagi dengan gue Gusti Rido di channel ANGR ya. Dan akhir-akhir ini gue akan sering mengerjakan video komersil ya. Dan tujuannya pembuatan video komersil adalah agar video itu bisa bikin orang tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh video tersebut. Nah, salah satu cara agar video tersebut bisa bikin orang tertarik dengan apa? Yaitu dengan cara bikin warna video tersebut lebih pop up gitu ya, atau lebih berwarna. Di sini gua pakai contoh shoot drone dan juga shot close up orang. Dan footage ini gua rekam dengan resolusi 4K di 30 fps yang tentunya kalau ngedit video 4K itu kan agak berat gitu ya. Dan di sini gua akan coba coloring untuk komersial video dengan menggunakan laptop MSI GP66 dengan Intel Core 12 Gen H series. Laptop ini dia itu udah memakai Intel generasi 12 ya, yang dimana Intel generasi 12 itu ada yang namanya E-Core dan juga ada yang namanya P-Core ya. Dan kalau ditotalin dia itu sudah 14 core, up to kecepatannya sampai 4,7 GHz ya. Gila ini ya kecepatannya. Intel ngeklaim kalau Intel generasi 12 ini bisa nge-up performa kecepatan editing kita sampai 32%. Karena kalau kita pakai buat editing, dia itu langsung memakai P-Core-nya ya, atau performance core-nya. Jadinya prosesor Intel yang kita gunakan jadi lebih maksimal gitu. Terus laptop ini nih RAM-nya udah 32 GB DDR4 ya. Dan juga sudah memakai kartu grafis Nvidia RTX 3070 Ti. Waduh, ngeri juga jeroannya. SSD-nya juga udah memakai PCIe Gen 4 yang tentunya transfer rate-nya lebih tinggi. Terus laptop MSI ini sudah memakai Cooler Boost 5 yang jadinya suhu laptop ini tetap terjaga. Dan juga gua ada baca dia itu bisa nge-up performa 3D modelingnya sampai 37% ya. Walaupun ini bukan ranah gua, tapi kita sebagai konten kreator, laptop ini nih udah memenuhi kebutuhan kita sebagai konten kreator. Oke, laptopnya ini udah mantap banget ya. Dan kita langsung aja ke Adobe Premiere-nya untuk gue kasih lihat gimana sih kalau kita coloring yang akan menghasilkan banyak layer untuk komersial video menggunakan laptop MSI GP66 dengan Intel Core 12 Gen H series. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro-nya. Kita langsung aja ngedit color grading ala-ala video komersil gitu. Dan di sini gue akan contohin kalian yaitu shoot close up orang dan juga shoot drone. Jadi kita akan ngedit dua footage gitu ya. Oke, kita langsung aja. Dan di sini ya, ini banyak footage ya. Ini kemarin hasil gua ngevideo ini kompro. Jadi ini contoh videonya gua. Ya, ini masih belum gua cut. Nah, ini warna dasarnya ya. Biasanya gua nggak pakai ini kayak lock gitu. Gua pakai warna natural aja, tapi kontrasnya gua turunin gitu dan juga saturasinya gua turunin ya kalau untuk settingan kameranya. Dan untuk shoot drone-nya settingannya sama aja. Nanti gua bakal grading yang ini aja. Ini adalah shoot drone-nya dan ini semua 4K semua bro ya. Jadi kita langsung tes aja ngedit pakai laptop ini gimana performanya ya. Oke, ini kita import videonya dan ini dia videonya. Terus kita cutting-cutting dulu ya sebelum color grading. Oke, ini gua udah cutting ya salah satu videonya. Ini gua akan grading video ini nih bro ya. Jadi ini contoh videonya kayak gini. Nah, ini kan warnanya masih biasa aja ya, dan kita di sini akan langsung color grading aja. Dan di sini seperti biasa gua akan color correction dulu ya sebelum nge-gradingnya ya. Jadi ini kita langsung ada di Lumetri colornya ya. Ini gua pakai yang tab effect atau enggak kita langsung bisa ke color aja. Tapi di sini gua kayaknya lebih enak deh pakai yang effect aja. Udah kebiasaan gitu bro ya. Dan oke, kita langsung warnain aja di sini. Karena ini kayak apa ya, kayak kurang kontras, gua akan naikin kontrasnya. Dan terus warna langitnya itu terlalu putih ya. Di sini gua turunin highlight-nya bro. Nah, sedikit aja. Terus shadow-nya gua naikin ya. Nah, karena kalau shadow-nya udah dinaikin terus kontrasnya agak hilang, berarti kontrasnya kita naikin lagi. Kayak gitu bro cara gua nge-gradingnya. Ini kita gedein lagi. Nah, oke, udah kayak gini. Terus white-nya gua turunin kayak gini dan saturasinya gua naikin kayak gini. Nah, oke, ini menurut gua udah lumayan warnanya. Sebelumnya kayak gini agak pudar gitu ya warnanya.
Dan ini gua udah color correction. Nah ini kayak gua kayak oprek-oprek dikit-dikit aja, hasilnya udah jadinya kayak gini. Terus ini udah gua color correction, terus kita tambahin aja adjustment layer untuk nge-gradingnya ya. Kita langsung ke new item, terus ada adjustment layer, langsung oke aja ini 4K ya. Dan kita langsung taruh aja di atas kayak gini, kita cut aja. Dan alright, kita udah taruh ini ya. Ini gua kasih agak ke atas lagi karena di dua sini nanti biasanya gua kasih apa ya, kayak gua akan ngedit skin tone-nya gitu. Jadi gua kayak ada edit terpisah gitu ya. Dan oke, ini gua bakal grading. Di sini kita langsung ke curve aja. Nah, di sini biasanya gua bakal gradingnya itu di sini. Nah, ini kan warna kulitnya nih kita gedein aja nih. Nah, ini warna kulitnya kan kayak masih kayak rada gelap gitu ya. Jadi kita terangin aja bro ya. Jadi kita langsung ke hue versus chroma. Ini kita langsung tandain aja, kita naikin dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, oke, kayak gitu dia. Dan balik ke sini. Dan di sini gua warna langitnya pengen rada gelap gitu ya. Jadi di sini gua tandain warna langitnya sekitar sini biru, gua gelapin dikit nih kayak gini. Nah, biar lebih kayak kelihatan dynamic range-nya itu mantap gitu ya. Padahal ini langitnya putih gitu. Nah, kayak gini dia. Nah, karena kalau kita gelapin warna birunya jadi redup, kita ke hue versus saturation. Jadi kita tandai warna birunya, kita naikin warnanya kayak gini. Nah, kayak gitu dia. Kita kasih max saja kayak gini. Nih, kita turunin lagi yang birunya, gelapin dikit aja karena kalau kita turunin banget nih bakal pecah gitu. Jadi kayak dikit aja, secukupnya aja bro, nggak usah dipaksa gitu. Nah, nanti kita akan tambahin lagi nanti di layer-layer selainnya gitu. Dan di sini gua kayak pengen ngerubah warna hijaunya karena gua nggak terlalu suka warna hijau kayak gini. Gua pengennya yang hijau itu kayak agak kebiru-biruan gitu bro. Jadi di sini kita tandain aja warna hijaunya. Nih, ini kita bisa rubah warna hijaunya nih ya. Mau warna ungu ya, kayak sakura gitu atau kayak gini. Dan ini gue biasanya pengennya kayak gini warnanya, nggak terlalu kuning, kayak turun dikit aja. Nah kayak gini. Terus gue pengen hijaunya itu warnanya sedikit lebih redup gitu, jadi kayak kelihatan lebih manis gitu. Jadi ini gue tandain di kuning dan hijau. Ini kita turunin, nah itu warna hijaunya jadi bisa redup, bisa terang banget gitu. Dan oke, kita edit, turun secukupnya aja. Oke. Dan di sini gue pengen warna kulitnya ini kan kayak pink gitu ya. Nah di sini gue pengen ngedit warna kulitnya itu jadi lebih kayak kuning-kuning langsat gitu ya. Jadi kita langsung edit aja mukanya. Ini kita tandain aja mukanya, sini langsung ya. Ini dia. Kita bisa edit gitu, bisa jadi Hulk gitu ya kalau ke bawah. Tapi kita nggak kayak gitu, kita gedein aja dulu. Sorry. Nah kita gedein, kita oprek-oprek nih warna kulitnya nih. Nah kalau ini kan masih agak kemerahan nih kalau ke atas nih, jadi gue pengennya bawah dikit aja, nggak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dia bakal hijau gitu bro. Oke, cukup segini aja. Terus di sini gue pengen tambahin kayak semacam vignette gitu ya. Ini ada vignette ya, karena gue pengen kayak apa ya, kalau kita nonton videonya itu kita lebih fokus ke orangnya gitu ya, bukan ke backgroundnya. Jadi fungsinya vignette itu biasanya gue pakai untuk itu. Jadi ini kita langsung naikin aja, ada kayak gini, kayak ada hitam-hitam di pinggirnya ya. Kita oprek-oprek aja secukupnya aja bro. Nah mon itu kayak gainnya lah anggapannya ya, semakin kita ke kiri semakin gelap gitu. Nah oke, kayak gini. Terus midpoint itu fungsinya kayak besarnya vignette-nya atau endaknya. Jadi kalau kita makin ke sini dia makin ke tengah gitu, tapi kalau kita makin ke kanan dia makin nggak ada gitu ya, jadi kayak keluar gitu. Nah kita pakai secukupnya aja kayak gini. Dan roundness-nya, nah itu fungsinya ntar kita fadernya kita kecilin dulu, nah biar lebih kelihatan gitu. Roundness-nya itu kalau kita ke kanan dia lebih fokus ke orangnya, kalau misalnya ke kiri dia kayak lebih ngotak gitu bro. Jadi gue pengen kayak fokus ke orangnya kayak gini ya. Terus fadernya tau lah kalian, biasa kan fader tuh buat
ngelembutin bro, kayak gini. Nah ini gua pakai dikit aja 0,5, terus midpointnya gua banyakin, fadernya gua naikin banyak. Oke, kayak gini. Kita lihat sebelum dan sesudahnya nih lumayan kelihatan sudah ya. Terus kita balik ke basic correction lagi. Di sini ya, karena ini rada gelap, gua terangin dikit kayak gini. Nah, terus highlightnya gua turunin lagi kayak gini. Oke, shadownya gua naikin karena gua nggak mau orangnya kayak gelap gitu loh. Karena ini juga sebenarnya gua udah bantu pakai pakai reflektor gitu loh. Jadi muka orangnya itu nggak terlalu backlight gitu. Oke, kayak gini, kontras naikin dikit. Oke, ini udah lumayan menurut gua. Oke, nextnya di sini gua bakal ngewarnain langitnya gitu ya. Jadi kayak warna langitnya itu lebih menyala gitu ya, atau lebih enak gitulah dilihat ya. Jadi kita langsung masukin aja adjustment layer yang tadi ya ke sini dan kita potong aja. Dan di sini gua warnain kayak warna sembarang aja dulu ya. Di sini langsung gua biruin, gua gelapin. Ini sementara aja dulu bro, kayak gini. Nah oke, kayak gini. Dan di sini gua bakal pentul di bagian langitnya aja bro. Dan kita langsung ke efek control. Terus ini ada opacity ya. Kita langsung pentul aja di bagian langitnya. Ini kita kecilin dulu. Kita langsung pentul aja bagian langitnya bro. Kasar aja, kayak gini. Oke, udah kayak gini. Terus kita balik ke fit lagi ya. Terus fadernya gua naikin kayak gini. Nah, terus expansionnya gua turunin dikit ya, karena takutnya kena mukanya jadinya biru gitu, kayak gini. Oke, terus kita lihat nih lumayan nih terlalu biru mungkin, jadi gua agak kananin dikit, terus agak kontrasin lagi, sama highlightnya gua naikin lagi biar tetap awannya itu nggak terlalu redup gitu ya, biru. Nah oke, ini gelapin lagi lah mungkin biar lebih enak. Terus expansionnya gue tambahin dah ya, nggak apa-apa, kena mukanya dikit nggak apa-apa lah, kayak gini. Nah ini gue udah warnain langitnya ya, jadinya lebih biru gitu ya, jadi kayak lebih enak gitu dilihat. Dan ini sebelum gue warnain langitnya nih kan, ini kayak biasa aja gitu, kayak mendung gitu ya. Terus ini gue udah warnain langitnya jadi kayak kelihatan lebih cerah gitu ya, kayak wah ini hari yang cerah gitu ya. Dan oke, udah kayak gini. Ini kita udah color correction, udah color grading, dan sisa ini satu nih. Biasanya di sini gua kayak lebih kayak lebih terangin orangnya gitu ya. Caranya gimana? Caranya sama, gua langsung copy aja adjustment layernya ini, gua taruh di atas nih, gua taruh di tengah. Jadi ya susunannya biasanya gua video, terus color gradingnya paling atas ya, terus untuk kayak ngewarnain langit atau ngeterangin kayak benda sesuatu itu biasanya gua taruh pas di atas videonya. Dan untuk kayak orangnya gua taruh di bagian kayak kedua gitu, di tengah-tengahnya gitu ya. Dan oke, kita langsung mau terangin mukanya aja nih bro ya. Jadi ini kita kasar lagi, kita langsung terangin aja gini ya, exposure-nya aja kita naikin. Nah kita langsung pentul aja di bagian wajahnya aja ya, biar lebih pop up gitu wajahnya bro. Oke, di sini gua pakai yang salah, opacity gua pakai yang oval. Nah oke, kita langsung tandain aja di bagian mukanya kayak gini. Nah kayak gini di bagian wajahnya biar lebih cerah gitu ya, kayak iklan-iklan kosmetik gitu. Dan oke, kalau udah seperti ini jangan lupa kita nyalain mask partnya, jadi kita kayak tracking gitu di bagian mukanya. Oke, kita langsung masking aja di bagian mukanya aja. Oke, ini gue udah masking ya, jadi gue kayak nge-track mukanya aja tuh, kalian lihat ini kayak masking kasar aja sebenarnya. Dan kalau udah seperti ini gue naikin fadernya biar lebih halus gitu, biar nggak kasar banget exposure maskingannya. Terus expressionnya gue naikin lah segini. Oke, nah sudah kayak gini, kita terangin wajahnya itu, dia masking bagian wajahnya aja, tapi jangan kayak gini, ini kan kayak wajah ilahi gitu. Dan kita naikinnya secukupnya aja bro ya, yang penting cerah aja gitu mukanya, kayak gini, secukupnya aja bro.
Nah, kalau kita sebelumnya ini kan gelap nih mukanya ya, kayak kurang oke gitu. Tapi kalau kita udah terangin mukanya, nah jadi kayak kelihatan lebih cerah gitu. Ini masih kelihatan maskingannya, kita fadernya naikin aja lagi. Nah, kayak gini. Biar lebih halus lagi kelihatannya. Nah, dan kalau kita sebelum grading tuh hasilnya gini, kita matiin matanya semua, set. Nah, ini juga kita matiin matanya, set. Sebelumnya itu gini bro ya, kalian bandingin. Dan sesudah kalau kita grading jadinya itu kayak gini. Kita nyalain, set. Nyalain matanya, set. Nah, gimana tuh? Kelihatan banget kan bedanya cara grading ala-ala video komersil gitu. Dan kita langsung lanjut aja ke bagian shoot drone. Oke, ini sudah ada shoot drone-nya, tapi di sini gua bakal cut dulu sama perbaiki dulu. Kayak ini kan agak miring nih shoot drone-nya. Jadi gua perbaiki dulu. Oke, ini udah gua perbaikin ya. Jadi kita ngambil segini aja untuk shoot drone-nya. Kita grading aja langsung seperti biasa, kita langsung color koreksi aja. Di sini kayak menurut gua saturasinya kurang, gua naikin. Ya, ini settingannya nggak lock juga, ini kayak natural aja, sama aja ya. Terus kontrasnya gua turunin dikit, sama exposure-nya gua turunin dikit aja. Terus highlight-nya bisa ditolong apa enggak? Oh, bisa, dikit lah, kita turunin. Jangan lupa kontrasnya naikin lagi kayak gini. Saturasi udah ya, menurut gua cukup lah, karena ini juga natural juga bawaan drone-nya ya, warna drone-nya. Jadinya kayak gini untuk color koreksinya ya. Dan kita langsung grading aja ya. Kita langsung masukin aja adjustment layer ke atas ya, sini. Nah, biasanya taruh sini aja, karena biasanya kalau untuk shoot drone itu kayak gua cuman 2 adjustment layer aja ya, untuk color gradingnya dan juga untuk ngewarnain langitnya sama kayak tadi ya. Dan untuk gradingnya di sini kayak seperti biasa, gua hijau itu nggak terlalu suka yang agak kekuning-kuningan ya. Nah, ini gua langsung ke curve aja. Gua langsung ke hue versus hue, gua langsung tandain aja warna hijaunya. Gua kasih hijaunya turun dikit ya, biar nggak terlalu kuning-kuning gimana gitu. Oke. Dan gua langsung turunin juga saturasi hijaunya. Gua nggak terlalu suka hijau yang mencolok. Oke, kayak gini. Cukup. Turunin lagi kali ya. Oke, cukup. Dan gua pengen warna birunya itu jadi lebih pop up lagi ya. Gua langsung hue versus saturation. Kita tandai warna birunya bro, kayak gini. Nah, kita tandainya itu kayak di antaranya gitu. Jadi kita bakal gerakinnya yang di tengahnya gitu ya. Kita langsung naikin aja, yaitu birunya langsung ngangkat gitu warnanya. Nah, kayak gini. Oke. Dan apalagi ya, gua pengen warna gentengnya kali ya. Warna gentengnya itu pengen lebih nyala aja. Gua langsung tandain aja pakai ini, gua naikin. Nah, kayak gini. Ya lumayan lah ngangkat warnanya. Oke. Dan udah grading jadinya kayak gini ya. Sebenarnya perbedaannya dikit aja kayak gini ya. Dan sesudah seperti ini ya, biasanya yang lebih kelihatan itu kalau kita udah warnain langitnya kayak gini. Nah, ini kita udah masukin adjustment layernya, kita langsung cut aja. Nah, seperti biasa, sudah adjustment layer untuk langit, kita turunin, kita biruin, kita kontrasin kayak gini. Oke, kita kasar aja dulu bro ya. Dan kalau sudah seperti ini, kita langsung ke opacity-nya, kita langsung masking aja. Di sini gue pakai kotak karena ini kayak cukup kotak aja ngemaskingnya kayak gini. Nah, kayak gini, kita tarik, kita kasih 10% aja dulu. Nah, kita giniin aja dulu. Oke. Nah, kita ini naikin lagi. Oke, cukup untuk maskingnya. Dan kita naikin fadernya ya, karena itu kasar banget. Nah, kita naikin kayak gini. Kita banyakin aja. Oke. Terus expansionnya gue turunin dikit lah. Oke, sudah seperti ini langitnya udah biru tapi kayak masih nggak enak gitu ya. Jadi ini gue ya seginilah, sama gue kasih tinnya 3 aja cukup. Dan ini highlightnya gue naikin, terus exposure-nya gue turunin ya. Turunin lah highlightnya kayak gini, terus gue biruin lagi ya. Nah, terus ini expansionnya karena terlalu kena itu gunung-gunungnya gue naikin lagi ya. Nah,
jadinya segini. Dan saturasinya gue naikin lah, biar lebih cakep lagi warna langitnya, lebih biru gitu. Nah, oke, ini menurut gue juga udah cukup nih untuk shoot drone-nya ini kayak lebih dramatis. Oh iya, gue lupa vignette bro, ini andalan gue nih. Gue biasanya pakai vignette nih. Nah, jadi lebih dramatis gitu. Kalau pakai vignette, gue pakai secukupnya aja kayak -1, mount-nya midpoint-nya ya lumayan banyak. Roundness-nya segitu cukup. Terus fadernya gue maksimalin kayak gini. Nah, mount-nya turun lah dikit, 0,6 aja. Oke, dan kita lihat sebelum color gradingnya itu kayak gini ya. Kita matiin matanya, matiin efeknya. Nah, warna sebelumnya itu gini bro ya. Terus sesudah diwarnain, kita nyalain color koreksinya, kita nyalain color gradingnya, dan kita nyalain langitnya. Gimana? Kelihatan beda banget ya. Dan kayak gitu aja cara gua untuk color grading video komersil. Kalian bisa lihat before dan afternya. Oke, next gua di sini bakal kayak ngetes gitu ya antara beberapa laptop gitu. Gimana sih kecepatan rendernya untuk kita ngedit video komersil gini? Kita langsung bandingin aja. Di sini gua ngetes hasil editing kompro gua kemarin. Isinya itu ada footage 4K 30 fps, ada motion graphic, dan juga ada beberapa MOGRT. Dan gua nge-compare dengan laptop yang masih memakai Intel generasi sebelumnya. Dan kalian bisa lihat sendiri yang mana yang paling cepat. Nah, gimana hasilnya? Mantap kan? Warnanya itu jadi lebih keluar ya, beda dengan yang biasanya kayak warna wedding atau warna video traveling gitu ya. Dan selama kita ngedit dengan layer sebanyak itu ya, itu tuh playbacknya tetap lancar walaupun kita playnya dengan resolusi full ya. Karena di sini kita udah memakai laptop Intel generasi 12 ya. Yang ternyata hasil klaimnya itu tidak hanya tulisan aja, tapi udah dibuktikan di laptop ini ya. Kalau memang performa editingnya lebih kencang. Terus kita juga udah bandingin tadi ya kecepatannya, kalau memang Intel generasi 12 ini lebih cepat dibandingkan yang lain. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini ya. Kalau kalian suka dengan konten ini ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di next video. Bye-bye.